Soalnya waktunya kan terbatas. Pilihannya gabung, Rek. Mari kita mulai, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ya teman-teman. Sebelum kita mulai, kita yel-yel terlebih dahulu. Pasti kalian harus paham ya kan, yel-yele. Gimana kabarnya hari ini? Ayo, Ma, Rohma jawab, Ma. Rohma kita Udah bahagia, sehat, kaya raya, dan balik guys, balik Kak Iku. Gak apa jenenge, gak kompak. Kok gak metu nak kene wajahku? Gimana kabarnya hari ini? mudah, bahagia, sehat, berguna. Kalian udah semangat ya guys. Kita nggak perlu berlama-lama karena hari ini materinya adalah menghadapi masa krisis yang akan disampaikan oleh Mbak Selda. Waktu dan tempat dipersilakan. Ayo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stella Mariam Yanwarti dari Roti Nuruto Cabang Menganti akan membawakan materi cara menghadapi masa krisis. Nah, menghadapi masa krisis itu kan nggak mudah, ditambah lagi dengan keadaan COVID-19 yang mungkin jadi salah satu faktor terhambatnya suatu bisnis. Tapi sebagai pebisnis kita juga nggak bisa tinggal diam aja menerima keadaan gitu kan. Nah, ada beberapa bab yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada 8 strategi mengolah perusahaan dalam masa COVID-19. Next, Mas. Nah, yang pertama itu ada membangun mindset and purpose. Nah, membangun pemikiran dan juga tujuan. Yang pertama itu kita harus menerima kondisi. Kita juga nggak bisa melawan kondisi pandemi yang mungkin nggak semua orang mau hal itu terjadi gitu kan. Tapi kita juga harus melakukan sesuatu. Kita nggak bisa hanya dengan menerima diam aja gitu. Kita harus melakukan sesuatu dan bergerak cepat, menyusun skenario tujuan baru yang mungkin akan terjadi, juga membangun semangat optimis di dalam kondisi yang pesimis. Nah, kemudian kita juga harus menyesuaikan, beradaptasi lagi dengan keadaan new normal sehari-hari. Juga kita harus sudah bersiap untuk membuka bisnis baru dengan cara yang baru dan juga mempersiapkan target atau konsumen yang baru. Kenapa kita harus mempersiapkan bisnis yang baru gitu kan? Ini juga termasuk ke dalam purpose atau tujuan ya, karena kan di masa pandemi ini gitu. Semisal sebelum pandemi kan kita berbisnis batu aki, kan nggak mungkin pas pandemi kita juga berbisnis itu. Orang mana yang mau? Mungkin ada tapi nggak sebanyak sebelum pandemi ini gitu kan. Jadi kita harus mencari bisnis yang baru yang peluangnya lebih besar dan bisa menghasilkan omset yang lebih di masa pandemi ini. Berikutnya juga ada membuat analisa today situation. Nah, meski namanya membuat analisa today situation, tapi kita nggak hanya menganalisis hari ini aja, tapi kita juga menganalisis untuk 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, 3 hari ke depan, atau bahkan 3 bulan ke depan, dan mungkin 1 tahun ke depan. Nah, kita juga harus menganalisis situasi, menganalisis cuaca. Kenapa kita harus menganalisis cuaca? Ditambahkan udah pandemi, sepi, cuacanya musim hujan, kita juga harus bisa menganalisis customer biasanya melakukan pemesanan itu melalui apa kalau lagi musim kayak gini. Kan ada customer yang
melakukan, biasanya kalau musim hujan ditambah pandemi, mereka malas keluar rumah, lebih memilih untuk melakukan pemesanan secara online gitu. Berarti kita harus menyiapkan bekerja sama dengan perusahaan yang menjajakan produk secara online gitu. Nah, terus juga kita juga kadang ada juga customer yang datang ke toko secara langsung tapi mereka meminimalisir budget mereka. Itu kita juga mempertimbangkan hal itu. Berarti kita juga harus mengadakan diskon atau potongan harga dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada marketing dan revenue perusahaan, marketing dan pendapatan perusahaan. Nah, kalau masa sepi kayak gini kan nggak semua produk laku gitu kan. Kita dalam masa krisis seperti ini kita hanya fokus kepada bukan hanya, maksudnya hanya fokus itu bukan berarti kita nggak menjual produk-produk lain ya. Kita hanya lebih fokus menjual produk yang diminati oleh banyak orang gitu kan. Karena terkadang produk, meskipun misalnya kita menjual 7 varian gitu kan, tapi yang diminati hanya 3 varian gitu. Jadi kita fokuskan di penjualan 3 varian itu, sembari kita menjual 4 varian itu. Jadi diselingi gitu barengan gitu. Nah, terus juga kita bisa mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, terus bisa juga melakukan penjualan secara online gitu kan. Karena seperti tadi ada beberapa customer yang mereka masa pandemi gini mager mau ke toko gitu. Juga kita bisa melakukan promosi melalui story IG atau bisa story WhatsApp, juga bisa melakukan pesan siaran di story melalui WhatsApp juga gitu. Nah, terus setelah itu ada kelola kos perusahaan berdasarkan urgensi. Nah, mengelola biaya perusahaan berdasarkan urgensi atau kepentingan gitu kan. Ini mungkin bisa di list gitu dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Juga kita harus mengutamakan biaya yang fix, biaya yang pasti dibutuhkan, biaya yang pasti keluar. Dan juga kita mendahulukan biaya yang urgent, yang penting. Biaya yang urgent ini yang apa? Misal seperti biaya listrik, terus biaya bahan bakar seperti LPG dan lain sebagainya gitu. Nah, terus habis gitu kita juga bisa mengkaji ulang gitu kan, karena kalau masa krisis seperti ini kan kita pendapatan nggak sebanyak masa-masa biasa gitu. Ini kita bisa mengkaji ulang harga pembelian bahan baku, bahan pendukung, bahkan dalam proses pembuatan mungkin bisa diefisienkan gitu. Nah, berikutnya Mas lanjut. Nah, berikutnya itu ada kelola cash flow dan skenario. Nah, kelola arus kas dan juga membuat skenario. Arus kas ini ada 2, pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, yang pemasukan ini atau cash in, dia itu punya prinsip 3P, yaitu perhitungkan, perbanyak, dan percepat. Maksudnya kita harus menghitungkan secara detail pemasukan yang bakal kita terima dan juga kita harus memperbanyak pemasukan yang nantinya akan kita terima, juga kita harus mempercepat pemasukan itu. Nah, perhitungkan ini kita membuat perhitungan secara detail dengan kemungkinan terburuk dari bisnis kita. Jadi, ini juga bisa menjadi cara bagaimana perusahaan bisa bertahan untuk 3-4 bulan ke depan gitu kan. Terus memperbanyak sumber pemasukan. Ini bisa dari cara bukan hanya penjualan produk aja, kita juga bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Terus kita juga bisa melakukan investasi gitu kan. Itu pemasukan. Terus percepat ini semisal
mempercepat pemasukan ini semisal kita kan lagi ada promo gitu. Misal kayak di Roti Nur itu kan lagi ada promo paket hajatan yang 50 pieces 200.000 itu. Nah, kita ini bisa mempercepat pemasukan dengan menawarkan bisa dikasih uang muka dulu 50.000 atau bisa langsung tunai gitu kan. Jadi transaksinya bisa cepat diproses, juga uang pemasukannya juga bisa cepat masuk gitu kan. Nah, berikutnya itu ada cash out atau pengeluaran. Nah, cash out ini ada mengandung prinsip 4P, yaitu perketat, perpanjang, perkecil, dan kalau perlu dipangkas gitu kan. Nah, perketat ini kita ini kayak yang nggak penting-penting ya udah nggak usah dianu dulu, nggak usah dikeluarin gitu. Misal kayak biasanya kita hari ini biasanya kita beli ganti papan redaksi berapa kali gitu karena papan redaksinya udah papannya ya bukan redaksinya lembarannya itu kan. Kalau lembarannya kan mungkin butuh diperbaharui gitu. Papan redaksinya udah jelek, kita ya udah gimana caranya biar kelihatan bagus, mungkin dihias atau diapain gitu kan. Nah, perpanjang ini kita seperti mengulur sesuatu yang mungkin bisa pembayarannya itu diundur. Jadi kita bisa mendahulukan yang urgent dulu didahulukan, baru yang bisa diundur itu diundur gitu. Nah, memperkecil ini kita seperti menghemat yang biasanya kita berbisnis menggunakan online juga kan. Itu biasanya kita membeli paketan itu 1 bulan itu misal 100.000, itu kita bisa beli paket hemat aja yang biasanya cuma 60.000 atau mungkin ada yang 30.000 gitu. Nah, kalau pangkas dia ini barang-barang ataupun apapun itu yang tidak terpakai itu bisa kita jual. Jadi hasil penjualannya itu bisa masuk di pemasukan gitu. Nah, yang berikutnya itu ada people and people. Kenapa people and people ini seperti interaksi, karena kan kita dalam berbisnis kita gak hanya berbisnis dengan diri kita sendiri, kita juga berinteraksi dengan banyak orang gitu. Jadi ini people and people itu ada komunikasi, kompensasi, dan kemandirian. Kita juga butuh komunikasi semasa berinteraksi gitu kan. Nah, yang pertama itu kita bisa membangun komunikasi dengan tepat. Maksudnya kita itu harus menjelaskan kenapa perusahaan ambil keputusan itu, keputusan yang baik untuk semua. Terus kita berkomunikasi dalam membuat skema baru untuk mempertahankan koordinasi perusahaan. Misal, seperti yang sudah kita terapkan beberapa minggu belakangan ini, dengan mengadakan Zoom meeting rutin, itu kan termasuk komunikasi untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan kompetensi kemandirian setiap pegawai, seperti itu kan. Nah, juga kita bisa melakukan tetap menjalankan training dan edukasi, motivasi segala sesuatu yang diterima dan diberikan dapat berupa fisik maupun non-fisik, itu merupakan kompensasi dan juga kemandirian. Kemandirian itu setiap karyawan itu dibekali atau diberikan pelatihan kemandirian selama mereka tidak bekerja atau work from home, bekerja di rumah gitu kan. Nah, berikutnya ada bersiap untuk masa depan. Karena kan kita tidak hidup di masa-masa ini aja, kita akan melalui masa ini dan akan bertemu dengan masa depan. Jadi kita itu harus mengkaji peluang-peluang apa sih yang akan muncul di masa depan. Peluang apa yang memungkinkan untuk kita jalankan setelah pandemi ini berlalu gitu kan. Mungkin juga kita harus menyiapkan organisasi ataupun wadah yang cukup kuat untuk menampung peluang-peluang yang sudah kita kaji ke depannya. Nah, terus habis itu ada Allah gitu kan. Kita juga harus mengembalikan semuanya ke Allah, kita ke Tuhan gitu kan. Karena gimana pun juga kita sebagai manusia, kita kan hanya bisa berencana, berusaha gitu. Tapi kan semuanya yang menentukan itu Tuhan gitu.
kita juga harus menjalani semuanya, semua keputusan Tuhan itu dengan syukur, sabar, ikhlas, dan yang penting kalau menjalankan sesuatu itu tentu dengan niat beribadah. Nah, terus Mas, next. Mas. Nah, bab berikutnya ada 11 strategi meningkatkan omset di masa COVID-19. Next, Mas. Stop. Nah, yang pertama itu ada produk strategi. Nah, produk strategi ini seperti yang tadi, yang poin pertama pada 8 strategi dan omset tadi itu seperti poin pertama, yaitu kita lebih fokus kepada penjualan produk yang banyak diminati oleh customer. Nah, terus kita juga mungkin bisa melakukan rombak harga pembelian bahan baku, ataupun kita juga bisa merombak dalam proses pembuatannya, jadi harganya bisa lebih terjangkau, dan juga kita bisa membuat menu yang sesuai dengan kebutuhan target. Juga kita harus memantau terus tren menu dan segera memanfaatkannya. Nah, yang kedua itu ada pricing strategi. Strategi harga ini bisa dilakukan kayak beli paketan gitu kan, kayak misal kalau kita kan jualan roti Nuruto kan, jualan roti Nuruto itu ada roti bun, terus ada say cheese, ada donat mini, ada bakery. Nah, kita bisa melakukan bundling produk. Banding produk ini apa sih? Banding produk itu membeli dengan menggabungkan beberapa produk sehingga konsumen itu bisa membeli lebih dari satu produk. Jadi semisal nih ya, kita mengadakan promo dengan membeli 2 roti bun mendapat 1 free bakery. Itu jadi konsumen, customer, dia bisa membeli lebih dari satu produk. Nah, berikutnya ada multi-channel sales. Nah, multi-channel sales ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan membuat sistem penjualan online seperti GoFood ataupun GrabFood gitu kan. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin kurang paham ataupun masih awam dengan aplikasi-aplikasi itu. Jadi kita bisa memanfaatkan dengan memanfaatkan data customer. Kan biasanya kalau ada promo kita meminta nomor HP dari customer, itu bisa kita manfaatkan dengan cara melakukan pesan siaran dan melakukan free delivery sendiri gitu kan. Nah, terus habis gitu ada beriklan dengan target database dan sales. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, memanfaatkan data dari customer seperti nomor HP, kita melakukan pesan siaran melalui WhatsApp, mempromosikan melalui IG, story WA, dan lain sebagainya. Tuh. Nah, next Mas. Mas. Nah, berikutnya membangun sales force internal. Nah, namanya internal kan pasti di dalam lingkup pekerjaan kan. Ini membangun sales force internal itu maksudnya menjadikan semua karyawan sebagai sales force internal. Nah, tenaga penjualan internal. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi, misalnya ada sales yang khusus untuk menangani pesan antar, terus sales yang ada sales yang khusus untuk mempromosikan produk-produk tertentu seperti itu. Nah, berikutnya itu ada utilisasi database internal atau pemanfaatan data. Nah, ini kita bisa memanfaatkan atau juga memaksimalkan penggunaan media sosial untuk fokus pada yang bersifat mendorong omset jika punya data konsumen seperti nomor HP yang tadi itu juga kita bisa mengupdate melalui story IG, WA, dan melakukan pesan siaran.
Nah, terus habis itu ada other revenue atau sumber income lain gitu kan. Nah, ini kita nggak harus kayak penjualan secara offline di toko. Kita bisa melakukan kerjasama dengan sponsor yang akan memberikan timbal balik kepada kita gitu. Nah, yang berikutnya juga ada GoFood atau Grab strategi. Nah, ini bisa melakukan sebuah diskon, penawaran di jam tertentu, tanggal tertentu, atau bahkan event tertentu. Juga bisa menambahkan menu-menu berdasarkan data GoFood yang kontribusinya tinggi untuk omset. Nah, next Mas. Nah, berikutnya ada social movement and campaign. Nah, ini gerakan dan juga kampanye gitu. Ini bisa melibatkan, kita bisa bekerja sama dengan brand kita. Juga kita bisa berkampanye dengan cara membuat video pengenalan terkait produk kita gitu kan. Nah, berikutnya juga ada split business unit-nya. Itu seperti kita membagi tim kita ke beberapa unit, seperti ada tim toko yang hanya fokus untuk menjualkan produk dan mencapai target, terus tim promo, ada juga tim online, tim desain, dan lain sebagainya. Nah, yang 11, menciptakan habit baru konsumsi. Ini kita menyesuaikan dengan, maksudnya ini kita menyesuaikan dengan kondisi new normal. Misal, dalam new normal ini banyak orang yang menyukai rasa jeruk, berarti kita mengaplikasikan rasa jeruk itu ke produk kita. Atau apabila kita tidak jualan makanan gitu kan, kita bisa aja new normal banyak yang cari hand sanitizer gitu, kita bisa menjual hand sanitizer gitu. Next Mas. Nah, bab yang terakhir itu ada 12 prediksi peluang bisnis kuliner after COVID-19. Next Mas. Nah, 12 prediksi peluang ini dikutip berdasarkan analisa dari timfoodies.id ya. Nah, yang pertama itu ada local food with new normal. Itu kita local food kayak kita jualan soto gitu kan. Itu mereka bakal kembali naik omsetnya karena sudah new normal. Tapi kita juga harus memperhatikan kebersihan tempat, kebersihan bahan baku, SOP karyawannya, memakai masker, dan lain sebagainya. Terus ada healthy food store will grow. Nah, makanan sehat akan naik gitu kan, penjualannya tuh makanan sehat. Terus kita juga bisa penjualan catering, juga bisa membuka coffee shop gitu. Terus Mas, next. Nah, berikutnya kita juga bisa membuka usaha minuman. Karena kan selama udah lama nggak keluar rumah, kita pengen nongkrong kan biasanya minum sih daripada kebanyakan makan gitu. Juga kita bisa usaha frozen food, bisa menjual makanan cepat saji, terus juga makanan kayak ready to eat shop ini kayak makanan dia tuh udah frozen food tapi bisa dimatangkan langsung di tempat gitu. Itu biasanya banyak ditemuin di Jepang gitu. Berikutnya Mas. Nah, yang berikutnya itu ada bakery and snack. Nah, cemilan, jajan, tapi bakery-nya ini kayak kita menjual produk-produk yang menggunakan bahan baku yang sehat, kayak sandwich, dari bahan baku gandum. Terus kita juga bisa melakukan penjualan secara online, bisa melakukan bisnis secara menggunakan cara reseller, atau juga menggunakan catering yang langsung ke customer. Nah, cukup sekian materi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau mengasih tambahan, masukan. Oke, jadi materinya udah selesai ya teman-teman dari Mbak Sela. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Mbak Rohma, mungkin Mbak Rohma PCK ada yang ditanyakan.